Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan ayah kali ini mungkin tidak masuk akal, dan saudara-saudara yang mungkin baru mendengarnya ini sungguh di luar dugaan, dan mungkin sekali lagi ini tidak realistis begitu. Tapi saya sudah buktikan di lapangan, dan Anda saudara-saudara sekalian bisa dilihat di deskripsi, dan silahkan dicek sendiri. Tolong dibantu saudaraku, tolong ditekan tombol like dan subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar gimana caranya mengkonversi pupuk 1 kilo menjadi setara dengan kandungan 1 ton ya. Minggu ini insya Allah kita masih membahas masalah pertanian ya. Minggu ini. Hari ini, malam ini kita konversi pupuk. Baik vegetatif maupun generatif ya. Kita malam ini dua materi batu ya. Kita gabung langsung aja. Kemudian besok insya Allah kita bikin biotonik, kemudian cara bikin booster, cara bikin AJR, cara bikin Roma ya. Masih banyak. Seminggu lagi mungkin. Habis itu baru kita bahas masalah peternakan. Ya. Setelah peternakan selesai, baru perikanan. Setelah itu baru pola budidayanya. Ya. Waalaikumsalam. Pola budidaya. Tapi mungkin kalau pola budidaya ya nggak semua jenis ya, nggak semua. Jadi mungkin diwakili lah ya. Kayak contoh misalkan di seperti mungkin aja cuma cabai, tomat, terong gitu. Kemudian mungkin di pangannya padi, jagung gitu kan. Di buah-buahan mungkin nanti kayak melon. Pokoknya yang banyak dibudidayakan oleh teman-teman di lapangan ya. Jadi nggak semuanya. Secara umum aja lah ya. Waalaikumsalam. Monggo. Kalau di peternakan mungkin nanti ayah bahas untuk unggas ya. Unggas ya ayam, puyuh, bebek, ya. Baik petelur maupun pedaging. Untuk di ruminansianya nanti kambing, sapi. Kalau di perikanan nanti kita bahas lele, nila, patin ya. Pokoknya yang laku pernah lakukan aja lah ya. Terus nanti juga kita akan bahas masalah herbal juga ya. Jadi banyak materinya. Mungkin kita selesai 1-2 bulan ya. Setiap hari. Sekali lagi monggo ya. Apa nih? Nanti kita bahas ya, yuk lihat ya. Dengerin aja lah nanti ya, dengerin dulu. Nanti pertanyaannya itu setelah pembahasan ya. Kalau belum begitu jelas baru ditanyakan ya. Wih, Mas Candi Korea Selatan. Lagi di Korea Selatan kok. Jauh banget. Awas jangan salah. Kalau ada orang-orang yang mengatakan bisa mengkonversikan itu, ya ketika yang dipakainya bukan mikroba yang bisa memecahkan, ya itu nggak benar itu, ya nggak bisa. Dan tidak semua mikroba bisa, ya, yang bisa mengkonversikan atau memecahkan unsur senyawa menjadi ion, kation, anion, ya, atau dalam bentuk nano nantinya. Itu ya, mikroba yang sudah kategori bionuklir gitu ya. Kalau nggak seperti itu ya nggak bisa. Ini ya ini bikin lucu aja gitu ya. Tapi kan bagi yang nggak tahu kasihan juga nanti ikut-ikutan padahal bohong nantinya kan ya. Kenapa saat dicobain pakai konsep-konsep yang lain ya ini malah jadi ngawur. Bisa jadi apa kualitas pupuknya malah jadi nggak benar gitu ya. Maksud hati mau di untuk tanaman biar bagus malah jadi nggak bagusan gitu ya. Kenapa? Karena kan kandungan permiliannya pun nggak akan sama gitu kan. Oke sekarang gini, di sebelum-sebelumnya saya kan terangkan termasuk waktu di diklat dulu ya, di diklat untuk mengkonversikan 1 kilo pupuk waktu itu saya mengatakan bahwa yang dimaksud 1 kilo adalah kandungannya. Jadi yang dimaksud dengan 1 kilo waktu itu ya ini yang terangkan itu adalah kandungannya N-nya 1 kilo, P 1 kilo gitu kan ya, terus K-nya 1 kilo dan lain-lainnya seperti itu ya. Malam ini saya mau ngajarin 1 kilo itu bukan 1 kilo kandungan
NPK-nya, tapi ini 1 kilo QRP dan QRG. Bu, punten lah jasa panjang rencana kemasan. Ayo. Jadi sekali lagi ya, malam ini yang ayah ajarkan itu adalah boleh ya, dengan masih memakai konsep yang sebelumnya. Artinya kandungan N-nya sekilo, P sekilo, K sekilo. Misalnya contoh, ketika jenengan pakai misalkan bahan dasarnya misalkan pakai pupuk mutiara lah misalnya. Pakai untuk mutiara. Misalkan mutiara itu kan 16, 16, 16. Berarti yang sekitar 6,25 kilo kan gitu. Oke. Nah itu benar, sebelumnya yang menerangkan itu. Dan memang seperti itu konsep awal ya. Seiring waktu kemudian kita coba otak-atik ya. Kalau seandainya jenengan pakai yang standar, pupuk standar umum, ya memang tetap seperti itu. Jadi tetap kandungan NPK-nya tetap harus 1 kilo ya. Tapi kalau misalkan pakai yang dari KP2M, ya, ini yang baru ya. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Ini QRP ya, untuk pembawa pupuk vegetatifnya. Ya. Ini yang, tapi jangan salah sekali lagi. Kalau pakai pupuk umum, ya entah pakai Ponska lah, entah pakai pupuk mutiara, mereknya apa aja terserah. Atau misalkan pakai pupuk tunggal, entah misalkan urea, TSP, KCL, ya monggo. Kandungan N-nya harus 1 kilo, P-nya harus 1 kilo, K-nya harus 1 kilo, dan lain-lainnya juga sama ya. Nah, khusus untuk malam ini ada pengembangan. Jadi kalau saat jenengan pakai yang dari kita, ya, yang ini nih, ya, yang QRP ataupun, benar, nih QRG, ya, yang dari kita, ini yang konsep terbaru nanti, ya. Jadi jenengan cukup 1 kilo ini, ya, 1 kilo QRP dan kalau untuk generatifnya nanti cukup pakai 1 kilo QRG yang gini. Jadi tidak ada penghitungan lagi, nggak ada ya. Pak Ujan, karena datang. Sekali lagi, saya dipahami ya. Nah, jadi sekali lagi ya, biar nggak salah kaprah dan salah pemahaman. Kalau pakai pupuk konvensional biasa, pupuk yang umum ada di pasaran, ya, Nampak 1 kilo di situ maksudnya seperti yang sebelumnya pernah saya terangkan ya di materi-materi sebelumnya. Jadi itu memang kandungan N-nya 1 kilo, P-nya 1 kilo, K-nya 1 kilo. Jadi kalau misalkan contoh aja nih contoh. Kalau bahan dasarnya misalkan dari yang majemuk mutiara, maka yang kandungannya 16-16 itu kebutuhannya jadi 6,5 kilo. Jadi bukan 1 kilo masak, bukan ya. Terkecuali kalau jangan pakai yang dari kita, dari KP2M pusat ya. Ininya cukup memang 1 kilo begini ya. Ini 1 kilo. Kalau untuk vegetatifnya, generatifnya pun sama, cukup untuk 1 kilo ini yang dipakai. Bisa dipahami sampai situ nggak? Monggo komen. Monggo komen. Bisa dipahami nggak sampai situ? Ayo, mana? Mana? Bu kacamata ya? Nggak adanya. Kalau nggak ada kacamata nggak kelihatan. Oke, bisa dipahami ya? Dan sekali lagi, jangan sampai salah kaprah dan karena banyak orang yang coba-coba ikutan gaya kita seperti ini ya, konsep teknologi ini, memakai dengan produk-produk mereka sendiri tentunya ya. Ya padahal yang dipakai ya ngawur itu kan ya, bukan mikroba bionuklir ya. Jujur aja itu nggak bisa, salah. Jadi ini hati-hati ya buat teman-teman. Kalau ada siapapun yang ikut-ikutan ya dengan ini itu ngawur itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini mohon maaf untuk bisa mengkonversi 1 kilo ini menjadi setara 1 ton, ini hanya QRR kita aja untuk saat ini ya. Jadi kita pakai QRR dan QRR-nya pun awas hati-hati. Yang benar itu yang dari pusat, dari KP2M pusat. Ya. Karena banyak juga yang beredar ya. Ya mungkin dulunya adalah mereka bidan-bidan ayah juga ya. Coba ikut-ikutan ya. Ya nggak apa-apa, silakan aja mau jualan apa-apa. Tapi jelas kualitasnya nggak seperti itu. Ya. Dipahami itu ya, tolong dipahami. Oke? Ayah, QRP atau QRG-nya lebih dari 1 kilo, dikasih 3 kilo gimana ya? Itu lebih bagus lagi.
Sementara paham ya, lo berarti nggak paham. Mama nggak silakan, nggak silakan. Jadi oke, lanjutin. Bu, panggilkan CRR sarang CRR 2 hiji. Jadi soalnya dia tolong dipahami ya. Jika jenengan ada yang nawarin siapapun, nah, siapapun lah, yang mengatakan ini CRR atau apapun walaupun atau mungkin namanya udah diganti entah apalah ya. Jika itu berdatangnya bukan dari AP2M pusat, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Oke, walaupun mungkin dia dulunya itu lapisan pidana ya. Gitu ya. Kasihan daripada nanti banyak yang kebobodoh kalau orang sudah bilang ya. Ujung-ujungnya kan ya banyak kasus gitu lah. Ya. Beberapa waktu lalu aja ada yang laporan kayak katanya pesan dikiranya mungkin dari kita, mungkin karena dia dulunya pernah jadi anggota kita ya, begitu beli ternyata diaplikasikan ke tanaman yang lain ya malah jadi masalah, banyak kasus katanya begitu. Kan jangan sampai kejadian kayak gitu lagi lah ya. Jadi ini buat teman-teman siapapun ya, jika datangnya bukan dari KP2M pusat, kami tidak tanggung jawab ya, kami dari KP2M tidak tanggung jawab. Jadi hati-hati ya. Ini sebentar, bentar. Ini ada juga banyak yang belum paham ya antara QRR sama QRR 21. Ini isolat QRR. Kelihatan nggak? Ini kemasannya kayak begini ya. Kalau QRR ini bisa dikembangkan jadi 10 liter. Dan di sini di ininya sudah ada cara mengembangkannya ya. Di botolnya tinggal ikutin aja lah ya. Tapi kalau QRR 21 yang ini nih, yang baru ya, ini tidak bisa dikembangkan. Karena kalau nanti dikembangkan sama jenengan seperti konsep QR, Ini akan menjadi KRR jadi, hanya KRR jadi kayak seperti KRR ini. Meta, triko, mikonya jadi nggak berfungsi. Tolong dipahami, ulangi. Ya, terutama ini apa nih? Oh, Ibnu Rokil lah. Kalau KRR dikembangkan boleh, ya. Jadi 10 liter nantinya, jangan lebih. Nanti turun kualitasnya. Bionuklinnya ayah khawatirkan malah tidak berfungsi nantinya, ya kan? Nah, kalau KRR 21, ini kan karena permintaan dari teman-teman pengen yang tinggal aplikasi, tidak banyak kerjaan, harus beberapa kali aplikasi, makanya gabungkan KRR plus Trico plus Miko plus Meta. Oke. Nah, jadi nanti aplikasi cuma bisa sekaligus kan. Cuma kalau jenengan ini dikembangkan, sekali lagi, dengerin tolong perhatiin, kalau ini dikembangkan, maka fungsi Trico, Meta, sama Mikonya jadi tidak ada. Ujung-ujungnya ini menjadi QRR saja. Paham? Bisa dipahami sampai situ? Ya. Oke? Oke? Oke, lanjut. Jadi jenengan mau pakai QRR silakan, pakai QRR 21 silakan. Kalau pakai QRR ini mau dikembangkan dulu silakan baru nanti kita pakai. Oke. Nah, kalau pakai QRR 21 nggak usah dikembangkan, langsung pakai aja gitu deh. Mau untuk langsung kok untuk lalahan monggo. Mau untuk pengembangan atau sering bukan pengembangan. Untuk apa? Mengkonversikan pupuk satu kilo jadi satu ton ini pun sama saja bisa. Tinggal pakai malah lebih simpel ya. Nah, sudah ada di sini ya. Contoh nih Bapak nih, pembuatan pupuk sistem generatif. Ada tulis, sudah ada jelas. Tinggal ikutin aja apa adanya. Bisa dipahami? Oke. Oke, kita lanjut. Ari Arifin, nanti kita nggak bahas itu dulu. Ya, kita nggak bahas itu dulu. Ya. Oke, sekarang lanjutin ke materi. Nah, sekarang, seandainya kita berbicara pakai konsep yang pertama. Ya. Konsep yang pertama ini memakai pupuk konvensional yang ada di pasaran. Artinya, jenengan tetap harus menghitung kandungan N-nya harus 1 kilo, P-nya harus 1 kilo, K-nya harus 1 kilo. Oke? Contoh seperti yang bilang tadi, kalau misalkan pakai apa namanya tuh, pakai pupuk majemuk, misalkan apa mutiara lah, 16%, 16%, 16, 16 kan, berarti harus 6 kilo, 25. Kalau misalkan pakai yang lain, misalkan dari merek Patani lah, misalkan pakai MKP, baca aja di situ, ya. P-nya berapa, K-nya berapa, nah, nanti tinggal konversikan menjadi 100% atau 1 kilo nantinya. Ya. Paham ya? Enggak, jadi tergantung merek kan, kandungannya tidak sama kan, tinggal dihitung aja, yang penting total menjadi 100% atau 1 kilo. Bisa dipahami sampai situ? Kalau pakai yang konvensional atau yang ada di pasaran. Gimana? Bisa dipahami enggak? Oke, lanjut.
Nah, sekarang anggaplah kita pakai konvensional dulu ya, kita bahas yang konvensional dulu. Kalau misalkan NPK-nya sudah nih sekilo, 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 sekilo ya, nah baru jangan siapin QR. Kalau pakai QRR pengembangan, ini nanti pakainya sekitar 100 sampai 250 mili. Minimal 100 mili. Mau pakai 1 liter ya lebih bagus. Mau pakai 10 liter ya bagus banget. Tapi kan boros ya. Minimalnya 100 mili. Ya. Kalau pakai QRR 21, ini cukup 2 botol, 2 tutupnya aja. Kalau pakai QRR 21. Paham ya? Monggo mana aja lah yang mau dipakai sama aja sebetulnya. Oke, lanjutin. Nah, ini nanti silakan dicatat kalau mau ya. Catat aja kalau mau. Untuk proses agar nanti proses pemecahan unsur ataupun senyawa, entah apapun, entah N-nya, entah P-nya, entah K-nya, entah CA-nya, entah Mg-nya, atau apapun yang makronya misalkan ya. Maka saran ya, kalau ingin betul-betul prosesnya sempurna, kandungan yang ada di larutan yang akan kita pakai itu masukkan sejelek-jeleknya itu masuk 50% air kelapa. Cuma gini, bukan berarti ini mutlak wajib harus seperti itu, enggak. Ayo juga sekali lagi, garis-garis bawahi. Kalau pingin betul-betul 100% nanti sempurna jadi. Oke? Karena nih, bentar. Jadi nanti, anggap nih, bahan pupuknya sudah siap. Oke? Bahan pupuknya sudah siap. 1 kilo ya. Ini kalau pakai konversi ya. Yang dari pasaran ya, pupuk pasaran. Anggap semuanya udah 1 kilo ya. Habis itu, dengan air kelapa, cuma ini saran ya nih. Pakailah air kelapa yang dadakan agar prosesnya betul-betul sempurna. Sejelek-jeleknya untuk 100 liter, itu 10 liter air kelapa dadakannya. Oke. Nah, karena banyak yang nanya, ya boleh nggak pakai air kelapa yang dari pasar atau air kelapa yang sudah beberapa hari? Kata ayah, boleh-boleh aja. Cuma ayah nggak menjamin 100% itu akan sempurna prosesnya. Gitu loh. Ya, sekali lagi mohon maaf. Boleh pakai air kelapa yang bukan dadakan atau misalkan yang dari pasar. Boleh-boleh aja. Cuma di situ gambling, ada kemungkinan prosesnya tidak akan sempurna. Jadi proses pemecahan unsur ataupun senyawa menjadi ion, kation, anion dan berubah dalam bentuk nano, kemungkinan tidak akan berhasil sempurna. Bisa dipahami di situ, ya. Oke, lanjut. Sejelek-jeleknya untuk 100 liter nanti yang akan kita bikin, ya, itu 10 liter air kelapa dadakannya. Oke, bisa dipahami? Kenapa? Air kelapa dadakan itu suplai nutrisi untuk mikroba bionuklir yang ada di KRR itu sendiri. Ya. Jadi prosesnya akan sempurna. Kerjanya nanti mikroba ini akan optimum. Bisa dipahami? Itu fungsi air kelapa itu di situ sebetulnya. Ya. Untuk apa? Untuk proses agar kinerja KRR betul-betul maksimum. Jadi proses pemecahan dari unsur ataupun senyawa menjadi ion, kation, anion bahkan menjadi nano ya, itu akan sempurna prosesnya. Begitu. Oke? Lanjutin. Sekali lagi, anggaplah kita misalkan jenengan mau pakai medianya 100 liter. Boleh. Mau 200 liter pun silahkan. Ya, terserah jenengan. Ya. Saran saya minimalnya 100 liter. Kalau 200 liter juga apa-apa, akan lebih bagus ya. Oke, lanjutin. Jadi sekali lagi, ini anggap nih 100 liter ya, 1 liter. Jadi air kelapanya minimal 10 liter. Ya, semuanya pakai air kelapa. Wah, itu yang luar biasa, yang bagus. Insya Allah. Ya. Kenapa? Akan terjadi proses yang betul-betul maksimum nantinya. Kinerja mikroba bionuklir di KRR-nya sempurna dalam reaksi fusi dan fisi antara setiap unsur ataupun senyawa yang ada menjadi ion, anion, kation, akhirnya berbentuk nano nantinya ya. Itu ya maksud saya. Oke, lanjutin. Sekali lagi saya akan dicatat bahan dasar tadi pupuknya sudah ada 1 kilo, oke. Kemudian air kelapa minimal 10 liter yang dadakan, tapi ya boleh nggak yang dadakannya 10 liter kemudian pakai air kelapa yang dari pasarnya misalkan sisanya, boleh-boleh aja. Ya. Oke, lanjutin. Itu minimum loh 10 liter. Ya, minimum. Oke, lanjutin. Kemudian
air cucian beras, ya, usahakan air cucian berasnya itu belum begitu disimpan lama ya. Kalau bisa paling lama 1 hari lah ya, biar belum terkontaminasi apapun. Ya. Itu air kelapanya pun sama, minimumnya 10 liter air kelapanya. Sorry, air cucian berasnya. Jadi air kelapa minimum 10 liter, air cucian beras minimum 10 liter. Kalau bikin 100 liter, air kelapa 50 liter misal nih, terus air cucian beras 50 liter, nah itu yang itu ya. Minimumnya 10 liter, boleh terserah ya. Oke, lanjutin. Kalau seandainya jenengan pakai air kelapa minimum tadi 10 liter, air cucian beras 10 liter, kan kalau untuk 100 liter masih kurang 80 toh. Kurang 80 liter. Maka bisa pakai air biasa, monggo. Tapi usahakan satu, jangan air pump. Dua, jangan air sungai. Tiga, jangan air kolam. Tapi harus pakai air sumur. Ya, air sumur. Yang paling bagus, air matang. Itu lebih bagus lagi. Lebih sempurna. Ya. Boleh nggak ya pakai air aqua galon? Monggo. Ya, lebih terjamin dan sterilisasinya. Ya. Jadi airnya, kalau seandainya ada penambahan air nih, ya, misalkan air cucian berasnya tadi cuma 10, air kelapa cuma 10, air kelapa dadakan tentunya ya. Berarti kan masih kalau untuk bikin 100 liter kan ada sisa 80 liter lagi kurangnya. Nah, itu boleh pakai air sumur boleh, ya. Atau air galon boleh. Tapi yang paling bagus ya, kalau pakai air biasa itu, airnya dididihkan dulu, dimasak dulu, ya. Pakai aqua galon juga boleh, ya. Tapi saran ya, kalau ingin maksimum, pakailah apa? Air kelapa separuh, air cucian beras separuh, itu lebih bagus. Ya. Oke, lanjutin. Nah, terus tadi kan yang kita pakai kan anggaplah unsur makro ya. Nah, untuk menjadi sempurna sebuah komposisi pupuk atau nutrisi, ya itu usahakan mikronya pun ada. Ya. Contoh makronya tadi misalkan N, P, K, mau tunggal, mau majemuk silakan. Kita juga kan butuh Ca, butuh Mg, kalsium, magnesium, ya kan, sulfur. Ca, Mg pakai aja dolomit. Atau boleh juga pakai yang udah jadi ya, yang kalsium yang 1 kiloan, yang 90% ke atas itu kandungannya itu boleh. Yang jelas tetap harus 1 kilo hitungannya. Oke, paham ya? Jadi misal kalau pakainya yang kalsium, super kalsium itu merek apa aja lah, yang kandungan 90% ke atas. Itu kan berarti kan cuma 1 kilo sekian. Kalau pakai dolomit, kalau dolomit kandungannya 36 berarti 3 kilo dolomit. Nah, gitu. Bisa dipahami? Nanti ya, Bang Robi nanti ya bahasnya ya. Oke, lanjutin. Jadi, kompletin ya. N-nya ada, P-nya ada, K-nya ada, CA-nya juga harus ada, Mg ada gitu ya. Kemudian sulfur juga ada. Nah, untuk mikronya, nih ayah sarankan pakai ini aja. Karena ini lebih bagus, sekaligus agar C organik terbentuk ya. Jangan pakai ekstrak. Boleh pakai daun kelor, boleh pakai daun kepait, ya. Boleh pakai daun bayam, daun kangkung, silakan. Tapi yang terbagus adalah daun kelor ya. Misalkan jangan nanti gini, misal tadi air cucian berasnya misalkan 10 liter, misal. Terus air kelapa dadakannya 10 liter, kan masih ada 80 ya. Nah, yang 80 liter ini ya, pakailah air ekstrak apa? Kelor monggo ya. Kipait juga monggo. Pilih aja ya. Bisa dipahami ya. Kebutuhan kelornya itu kurang lebih sekitar 2 sampai 3 kilo. Ya. Kalau saran ayah 3 kilo aja cukup itu. Jadi 3 kilo kelor di blender, diekstrak. Nah, nanti itu yang dipakai untuk penambahan airnya. Total menjadi 100 liter. Bisa dipahami? Nah, kalau seandainya ya bikinnya pengen 200 liter ya udah 2 kali lipat aja. Ya. 2 kali lipat. Artinya air cucian berasnya 20 liter. Oke, air minimal tapi ini minimum ya. Air kelapanya pun 20 liter. Terus apa sih bedanya ya antara kalau kita bikin 100 sama 200? Kalau berhasil ya prosesnya, kandungannya itu ppm-nya akan lebih tinggi yang 100 liter. Bisa di atas 16.000 ppm-nya ya. Tapi kalau yang 200 liter biasanya itu antara kisaran 10 sampai 11.000 ppm. Jadi kalau dihitung-hitung ya sebetulnya sama aja sebetulnya, hampir mirip. Tapi ya jelas lebih banyak yang kalau pakai 200 liter. Karena pengalaman saya ketika bikin dengan volume
200 liter, itu setelah kita mencari ppm 2000 ya, itu menjadi sekitar hampir 2.500 liter nantinya ketika kita penambahan dengan air biasa ya. Tapi kalau yang 100 liter nggak sampai segitu ya. Mungkin hanya sekitar 1.500 liter. Jadi ya lebih banyak yang 200 liter tentunya ya. Akhirnya kan lebih banyak luasan yang bisa kita aplikasikan kan gitu. Oke. Oke, lanjutin sekarang. Nanti pertanyaannya setelah yang terangin ya. Pertanyaannya nanti setelah yang terangin. Oke, oke lanjutin. Anggap sekali lagi. Barusan saya terangin, kalau pakai 100 liter boleh, pakai 200 liter boleh. Cuma jenengan akan beda hasilnya. Yang pakai 100 liter nanti jadinya pengalaman saya ya setelah kita ukur dengan konsep yang sama dan perlakuan yang sama. Itu setelah untuk mencari 2000 ppm untuk aplikasi, itu maksimumnya cuma 1.500 liter ya nantinya. Tapi kalau yang 200 liter itu bisa ada 2.500 liter, artinya ada lebih 1.000 liter. 1.000 liter itu kalau dibagi 15 liter per tangki, berapa coba? Ya, lebih banyak luasan yang akan bisa diaplikasikan lagi. Jadi tapi maksimum 200 ya, maksimum jangan lebih dari 200. Ya. Gitu ya, Muhammad Wildan itu terjawab. Kalau 30 liter itu merugi nantinya. Ya, kenapa? Kita kan butuh ppm ending untuk di aplikasi. Ketika untuk ppm antara 2000 sampai 2500 nanti apa konsentrasi nutrisi yang kita bikin ya sebenarnya makin sedikit kan gitu. Nah, lanjutin. Kita ulangi dari awal. Pupuknya total NPKCAMG itu 1 kilo. Ya, silakan dihitung sesuai dengan kandungan masing-masing. Karena kalau mereknya nggak sama biasanya kan nggak sama ya. Yang penting totalnya N-nya harus 1 kilo, P-nya harus 1 kilo, K-nya harus 1 kilo. Itu maksudnya. Terus yang kedua, untuk mikronya, saran ya, kalau ada, pakailah kelor. Ya. Kalau nggak ada, boleh pakai kipait. Kipait nggak ada ya, bolehlah pakai kangkung. Boleh pakai bayam. Ya. Tapi yang paling komplit ada jadi kelor yang paling komplit untuk mikronya. Ya. Nah, terus untuk RR-nya, ya, mau untuk 100 liter maupun untuk 200 liter, yang ini minimumnya 100 mili. Tapi saran ya, kalau bisa nih 1 liter aja lah pengembangannya ya. Biar betul-betul sempurna gitu kan. Kalau untuk KRR 21 minimumnya 2 tutup ya, tapi harus dihidupkan dulu. Baca aja di sini ada caranya ya. Minimum, jangan pelit-pelit kalau menurut saya ya. Ya jelek-jeleknya 3 4 tutup atau 5 tutup gitu ya. Biar apa? Biar betul-betul optimum ya. Kemudian air kelapanya minimumnya untuk yang 100 kalau bikin 100 liter itu 10 liter atau 10%-nya aja lah ya. 10 liter minimum ini. Air cucian berasnya pun sama minimum 10%. Cuma saran ayah ya, lebih baik kalau ada itu sempurna. Artinya 50-50 aja lah. Air kelapanya 50 liter kalau ada. Ya. Tapi kalau nggak ada minimumnya 10 liter. Minimum ya 10% ya. Nah terus apakah boleh dibikin 100, 50, 30, bahkan 25 liter bikinnya misalkan. Atau langsung 200. Pengalaman ayah ya bisa, tapi nanti rugi jenengan. Ketika dibikin di 100 liter dengan 200 liter, tentu akan lebih banyak yang 200 liter endingnya nanti. Ya, bisa dipahami sampai situ. Ya. Jadi, monggo. Tapi jangan lebih dari 200 liter ya, karena saya nyoba pernah lebih dari 200 liter tuh hasilnya ternyata gak sebagus kalau lebih dari 200 liter itu. Oke, lanjutin. Belum selesai ya, aku terangin. Nanti jawab dulu ya. Nanti pertanyaannya nanti setelah selesai ya. Oke, lanjutin. Anggap nih kita bahannya sudah siap semua ya. Pupuknya sudah siap, untuk mikro-mikro sudah siap, air cucian beras siap, air kelapa siap, oke. Nah, KRR pun sudah siap, tapi harus dihidupkan KRR-nya ya. Nah, kalau saran ayah nih, untuk 100 liter ataupun 200 liter, sebaiknya air gula arennya itu 1 kilo pakainya. Ya. Udah siap semua, berarti kan nanti kita gabung, oke. Nah, setelah digabung, ya wajib steril lah. Dengan sendirinya wajib steril ya. Setelah digabung semua dalam satu wadah, entah drum lah, entah apa, terserah jenengan wadahnya apa. Nanti itu wajib ditutup rapat dengan ruang kosongnya 10%. Awas, sekali lagi, ditutup rapat. Kalau pakai plastik, itu aman, insya Allah nggak sampai meledak. Tapi kalau misalkan tutupnya pakai tutup keras, tutup rapat, itu pakailah aerator. Oke, saya nggak usah bahas lagi aerator seperti apa ya. Awas, selama proses nanti jenengan fermentasinya itu 18 hari ya. Awas, 18 hari. Tidak boleh terbuka sama sekali. Oke, jangan ada yang bocor. Kalau ada yang bocor, proses untuk
reaksi fusi dan fisinya akan terganggu. Ujung-ujungnya tidak akan nyampe sesuai harapan. Apa? Proses pemecahan unsur senyawanya. Ya. Nah, kalau misalkan anggap berhasil, maka nanti ppm-nya minimum itu 10.000 ppm-nya. Jadi betul-betul real ya. Tapi kalau betul-betul sempurna, itu bisa sampai 15.000 ppm-nya. Ya, yang 200 liter itu tadi. Atau 100 liter tadi. Ya. Jadi pahami ya, itu minimum. Ketika jenengan 18 hari kemudian dibuka, diukur, cuma 5.000, 6.000, atau bahkan lebih kecil dari itu, artinya ada ketidakberesan dalam proses. Bisa jadi bahan nggak benar, satu. Atau yang kedua, ada kebocoran, ada oksigen masuk. Bisa dipahami ya. Kenapa? Karena mikroba yang ayah kembangkan di KRR ini semuanya sudah tergolong kepada mikroba anaerob fakultatif ya. Jadi kalau terlalu banyak oksigen dia tidak akan sempurna kerjanya. Ataupun begitu sebaliknya ya. Jadi tetap butuh oksigen untuk prosesnya, tapi maksimumnya hanya 10%. Bisa dipahami? Jadi jangan nanya lagi, boleh nggak, boleh nggak, boleh nggak. Oke, jadi harus dipahami itu. Jadi harus hati-hati ya. Jaga jangan sampai ada kebocoran saat proses fermentasi ya. Itu satu ya. Terus ruang kosongnya maksimumnya 10%. Jangan lebih dari itu. Oke, bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, barangkali belum jelas, silakan sekarang mau bertanya. Jadi kalau belum ya persilakan bertanya, jangan nanya ya. Akunya mumet nanti malah nggak kebaca, malah kelewatan gitu. Silakan kalau mau nanya. Monggo. Caranya begini, Yulia, ya. Bahan itu jangan dulu digabung sebelum komplit, oke? Jangan dengan bilang nambah air di kelapanya, tambah tiap hari sampai 1 liter baru ditutup rapat, itu nggak bisa. Akan terjadi reaksi. Jadi kumpulin dulu bahannya, oke? Jadi bahannya kumpulin dulu, setelah terkumpul komplit baru digabung, oke? Gitu ya, Yulia. Pakai apa nih? Air kelapa ya, itu lebih bagus, itu sempurna. Ibnu Rohil ya. Minimum kalau nggak ada 10 ini kan kebanyakan dan binaan-binaannya kan pelit-pelit biasanya ini. Selalu nawar kan biasanya. Ya, masyarakat air leri yang didapat dari rumah makan bagaimana? Gini, ketika baru datang air leri, baru datang, masukkan ke wadah tertutup, masukin ragi, ya, ragi tape, ya, untuk per 10 liter atau per 5 liter raginya satu aja. Ya. Oke, sebentar. Seandainya ya air apa lagi? Air cucian beras nggak ada, susah karena kita nggak pernah masak, gitu misalnya. Terus tetangga pun sama nggak pernah masak. Boleh diganti, boleh. Ada penggantinya, ada. Itu KB, ya. KB itu gini. Ini pasti banyak yang nggak tahu juga, nanti banyak yang nanya lagi. KB itu apa? Biasanya kalau di tukang penggilingan padi suka ada padi yang diselep ulang, beras yang diselep ulang. Ya. Misalkan nih beras, kemudian dia diselep kedua kalinya. Nah itu kan nanti ada dedaknya, dedak kayak tepung ya, kayak tepung. Nah itulah kebi, boleh pakai kebi. Perbandingannya 1:10. Artinya kalau pakai air cucian beras itu misalkan apa 1 liter ya, 1 liter. Nah untuk mendapatkan 1 liter itu ya bukan 1:10. Gini maksudnya deh. Untuk bikin 10 liter itu kebinya 1 kilo gitu loh maksud saya. Paham ya? Silakan cari kebi boleh. Kalau susah cari air cucian beras. Siapa nih? Pot Garden. Ah ini mohon maaf, satu hal nih. Tolong sebentar, yang lain jangan dulu tanya. Pot Garden. Ya kalau buat pupuk bahannya pingin full organik, NPK kimia diganti. Sebentar nih, kan terngelelep nih. Komposisinya apa saja. Sebentar. Ini yang harus diluruskan. Ya. Tadi ada yang nanya. Ini yang harus diluruskan. Sebentar. Ayah pengen nanya deh. Mungkin jangan dulu pernah waktu zaman SMA pernah belajar ilmu kimia ya. Tolong perhatikan sebentar. Jangan ada yang nanya. Sebentar. Jangan dulu ada yang nanya. Sebentar. Nanti nggak kebaca, kelewat nih, live chatnya kelewat. Ayah males buka-buka lagi. Bentar. Barusan ada yang nanya, ya
gimana kalau pupuknya diganti dengan bahan organik full? Jujur, disinilah yang harus diluruskan. Banyak yang nggak kurang paham. Yang ayah pengen nanya nih, unsur N, P, K, dan lain-lain, itu sebetulnya nggak ada istilah organik anorganik. Bagi ayah nggak ada. Istilah organik anorganik adalah bahan sebelumnya. Ketika bahannya berasal N-nya dari bahan makhluk hidup atau dari bio, itulah disebut organik. Ketika bahan N-nya, P-nya, K-nya dari alam, bebatuan misalkan, ya. Nah, itu biasa orang bilang itu anorganik. Pertanyaan ayah ingin tanya, ketika dalam bentuk unsur saja, N-nya, P-nya, K-nya, itu sudah nggak ada istilah organik anorganik. Oh, udah jadi unsur itu namanya. Istilah organik anorganik adalah apa? Bahan pembentuk sebelumnya, entah dari makhluk hidup atau bukan, kan itu aja bedanya. Apalagi kalau sudah berbentuk ion, kation, anion, udah nggak ada istilah lagi organik anorganik, Om. Ya, ini yang harus diluruskan. Paham? Ya. Jadi yang namanya unsur udah nggak ada istilah organik anorganik. Kosong, unsur di sini. Apalagi ada bentuk ion, kation atau anion, ya. Udah nggak ada istilah itu. Ini harus diluruskan pemahaman ini, oke? Nggak percaya? Ayah pernah ngirim sampel ke Amerika, ke Jepang, ya. Ada jahe, macam-macam lah ya kirim. Dan semuanya pakai pola ayah gini. 100% lolos. Kenapa? Wong sudah ion kation itu nggak akan terdeteksi. Apalagi kan kalau udah diserap oleh tanaman ya udah habis. Ya, ini tolong dipahami nih. Ya. Jangan bikin ribet lah. Bisa dipahami? Oke. Udah dibilangin Kepi, selain itu nggak bisa titik ya. Terus bagus. Nah, tepung beras nggak bisa. Kepi. Tadi dulu, bentar. Apa nih? Ya, apakah air lerinya harus yang diambil 1 liter? Waduh, berarti belum nyambung ini. Ranggaji, kalau ada air leri itu lebih bagus karena B3-nya komplit ada di situ. Maka saya sarankan pakai air cucian beras asli. Oke, kita butuh B3-nya di situ. Vitamin B3 di situ yang kita paling butuhkan untuk menyempurnakan proses reaksi nanti. Ya, salah satunya itu. Nah, ketika memang air cucian beras nggak bisa, walaupun jujurnya nggak logik di hati kepala ayah. Maksudnya sih di rumah nggak pernah masak. Gitu. Orang untuk 1 liter itu kan dari 1 beras. Kalau untuk ngumpulin, kalau ngumpulin 10 hari, kalau 1 hari di rumah, apa misalkan masaknya 1 kilo kan butuh waktu 10 hari untuk ngumpulin kan nggak rumit sebetulnya. Ya. Kalau pengen maju usahalah dikit. Ya. Inilah kelemahan kita nih orang-orang Indonesia. Belum apa-apa udah nyerah. Oke. Apalagi mikirin menemuin penemuannya. Untung ngerjain aja banyak nawar ya. Nemuinnya tuh berpuluh-puluh tahun loh ini ya. Oke lanjutin. Udah, aku udah protes kemana-mana. Tapi itulah, ya wis lah kita nggak usah bahas itulah. Itu nggak ada ujungnya ya. Polipot nggak ada ujungnya, percuma gitu ya. Kita kerjain aja lah selesai. Jangan akhirnya membicarakan pepesan kosong gitu ya. Ayah pernah bikin pakai TSP, tapi nggak mau larut sampai 18 hari. Larutkan dulu TSP-nya. Kalau pakai air kelapa pasti larut. Ya. TSP, kalau pakai air kelapa itu pasti larut. Ibnu, bisa bikin 200 liter air kelapa 50 liter, air 50 liter, sisanya satu bisa. Enggak, ya. Ya iyalah. Ya, kalau air kelapa dari pasar direbus dulu, percuma. Kalau direbus, kandungan yang kita butuhin malah hilang. Hmm. Gini, nih. Ayo pengen nanya deh. Buat semuanya. Bentar. Dari dulu sering sekali banyak teman-teman yang sharing dengan ayah ya, bina-bina ayah. Untuk dapetin air kelapa 10 liter itu kita harus beli kurang lebih sekitar beli sekitar 15 anggaplah ya. 15 butir kelapa. Oke. Bentar, saya pengen nanya nih. Ini contoh nih. Kita ngitung-hitungannya gini. Gara-gara ngebelain air kelapa 10 liter,
resikonya bisa kemungkinan tidak jadi, oke? Oke. Makanya pengen nanya, mahal mana sih sebenarnya antara yang jadi beli dengan kalau kita dengan resiko tidak jadi? Ujung-ujungnya tanaman jadi nggak sehat. Ya. Ini yang tolong mohon maaf, ini mindset ini yang harus dirubah nih sama buat teman-teman ya. Ini contoh, contoh. Saya bilang untuk mengembangkan CRR misalkan, atau triko, atau miko, atau bikin pupuk yang ini sekaligus ya, sama ya. Kita masih meributkan dengan masalah bahan baku. Mungkin di kepala jenengan dipikirnya air kelapa kan mahal. Padahal lebih mahal lagi kalau nggak panen. Gitu. Nih, gini. Seandainya jenengan ini nanam 1 hektar deh. Ya. Ketika jenengan nanam 1 hektar, anggaplah air kelapa itu kita harus beli 15 butir dengan harga misalkan 5.000 perak lah. Kalau kita 5.000 perak. 75.000. Gara-gara 75.000, tanaman kita entah cabai, entah tomatnya, entah melonnya, kemudian bermasalah karena kurang nutrisi. Padahal biaya yang sudah dihabisin bisa jadi sampai 50-70 jutaan. Gara-gara kita bilang ini ngebelain 75.000 perak waktu diproses. Okay? Kita mengorbankan 70 juta yang akan kita kerjain selama proses. Tolong dipahami ini ya. Ini yang kenapa sering gagal di teman-teman di lapangan selama ini ayah perhatiin. Kadang kenapa? Berpikirnya tidak ke depan. Awas loh. Amunisi ini murah banget. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada 10%-nya dari biaya total kita budidaya. Nggak ada. Tapi ketika amunisi ini nggak sempurna, resikonya jenengan semuanya akan jadi kegagalan. Berapa kerugian yang sebenarnya? Ini tolong dipahami ini. Kalau jenengan memang benar-benar ingin jadi pengusaha pertanian sukses, ya, rubah mindsetnya. Okay? Tapi kalau jenengan berpikirnya hanya sebagai seorang petani, mohon maaf, hanya sebagai seorang petani, ya seperti ini terus. Ujung-ujungnya, ya kok aku begini setelah ditanam, ya begini ada masalah ini. Kenapa? Ya itu tadi, berpikirnya tidak ke depan. Jenengan hanya berpikir seolah-olah hanya berpikir ini aja yang dikerjain. Padahal apa? Proses itu panjang. Untuk nanam padi butuh waktu 4 bulan aja banyak biaya. Total bisa 15 juta. Ketika karena masalah nutrisi nggak benar, ya, gara-gara air kelapa misalkan modal 75.000 diributkan, dipermasalahkan. Padahal 15 juta bisa hilang modalnya. Apalagi sampai nggak panen. Sampai gagal panen. Paham? Tolong ini nih, kita berpikir jangan jadi seorang petani ya, tapi berpikir jadi seorang pengusaha pertanian. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak nih? Nah. Kalau PPM di bawah 10.000 apa gagal? Bukan gagal, nggak sempurna. Ya. Semuanya tetap ulangi. Kualitas bahan baku, oke? Terus proses juga harus benar. Insya Allah. Ini ayah udah ngasih solusi yang dalam arti kata sudah apa? Sudah semakin di kos itu semakin diperendah, pengerjaan semakin disederhanakan untuk para petani. Ya. Biar hasilnya maksimum, berhasil panen gitu loh. Ini tolong ini pemahaman ini tolong dirubahnya. Biar nanti jenengan tuh jadi apa? Jadi sukses. Jadi benar-benar petani bukan petani tapi pengusaha pertanian sukses ya. Kenapa? Seorang pengusaha pertanian, seorang pengusaha nih, dia tidak akan berpikir apa? Rugi sebelum bekerja. Kita kadang-kadang lucu, belum apa-apa udah bilang rugi. Bilang mahal, padahal akan semakin mahal ketika tidak sampai panen. Oke? Paham ya? Aduh, apa nih? Siap. Di blender atau dicacah? Perlu fermentasi lagi nih ya daunnya? Ya nggak usah, nanti fermentasinya bareng di 18 hari tadi ya. Tata, kaban. Nanti fermentasinya bareng, ini blender aja kita hancurin. Habis itu masukin ke wadah, fermentasinya di situ. Nggak usah difermentasi lagi. Ya, sebelumnya nggak usah. Bisa dipahami? Tata ya. Ya, kalau pupuk pikirnya beli yang sudah jadi bisa, mau silakan. Tapi tidak ada nilai plus. Tidak ada nilai plus. Artinya apa? Kita juga butuh C organiknya. Nah, kalau dari bahan daun-daunan tadi itu ada C organiknya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan pengen ngomong,
aja izin ya, bisa bertahan berapa lama kalau disimpan. Kalau disimpannya dalam wadah tertutup atau ditutup ya, ditutup, kemudian tidak terkena sinar matahari langsung, itu bisa diwariskan sama ke cucu ya, selama belum dibuang. Misalkan bikin 200 liter, roomnya juga kapasitas 100 liter, ruang udara kan kurang. Ya kurangin dikit lah, si Bah. Ah, ya kurangin dikit, pokoknya harus ada ruang 10%. Ya, berarti nggak 100, nggak 200 liter kalau memang drumnya 200, ya kan? Mungkin 190 toh. Antara kipahit dan daun kelor. Daun kelor, kalau yang mau diambilnya adalah mikronya, maka daun kelor yang paling bagus. Ayo, apalagi siapa lagi? Oke, lanjutin. Lanjutin sebentar. Ini kan tadi pakai dari bahan apa? Pupuknya dengan pakai pupuk yang dari pasaran ya. Seandainya, tapi sama soal konsepnya. Seandainya yang dari KP2M, ini cukup 1 kilo ini, ya. Cukup 1 kilo ini aja. Jangan tinggal ini 1 kilo tambah kelornya kurang lebih sekitar anggaplah 10 kilo atau 5 kilo atau 3 kilo misalkan. Udah cuma itu doang. Jadi ini 1 kilo, tinggal tambahin air cucian beras, air leri sama daun ini udah selesai. Nggak perlu yang lain-lain. Kalau pakai yang dari KP2M pusat, cukup 1 kilo ini aja. Untuk RP, untuk RG pun sama, cukup 1 kilo. Oke, lanjutin. Kalau jenengan mau bikin pupuk generatif ya, untuk pupuk generatif, kalau pakai daun kipahit minimum berapa kilo? 3 kilo aja. 3 kilo cukup ya. 3. Minimum itu. Mau lebih banyak ya lebih bagus lah. Minimumnya 3 kilo. Apa tuh QRB? Enggak ada QRB. Oke, lanjutin. Kalau untuk pupuk generatif, ya, jika jenengan mau pakai bikin sendiri, pakai beli dari apa yang di pasaran, maka pakainya hanya pupuk P, K, CA, MG, S. Cuma 5. N jangan masuk. Oke? Ulangi. Perbedaan pupuk vegetatif dengan generatif, yang tadi ya dengerin. Unsur yang nggak boleh masuk adalah N. Jadi N-nya nggak boleh masuk. Itu harus dihilangkan. Oke? Jadi nanti hanya pakai ya mengandung P, K, Ca, Mg, S. Nah, bedanya lagi satu lagi apa? Air lerdinya harus 60%. Artinya kalau jenengan bikin 200 liter, maka air lerinya itu usahakan 120 liter. Untuk apa maksudnya? Air leri selain yang kita ambil B3-nya juga kan mengandung karbohidrat yang tinggi ya. Nah, untuk pengisian bulir baik untuk di padi ataupun di kedelai, untuk kacang-kacangan ya ataupun di biji-bijian, untuk jagung itu insya Allah akan sempurna. Kalau untuk di buah-buahan insya Allah buahnya lebih besar dan lebih manis. Paham? Ya. Nah, apakah masih perlu air kelapa ya? Masih. Karena kan air kelapa kita butuh bukan apa-apa, butuh apa? Buat menyempurnakan kinerja QRR itu tadi. Tetap minimalnya 10 liter aja. Tapi khusus untuk generatif, air cucian berasnya harus 60%. Biar nanti kalau buah-buahannya jadi manis, tambah besar, oke? Okay? Kemudian kalau yang di biji-bijian seperti padi, jagung, kedelai itu akan full berisi bernas, ya, gitu ya. Bedanya cuma itu aja. CA dan MG dari Kapten silakan aja dari apa aja, terserah. Yang penting nanti hitungannya persentasenya harus 100%, ya. Siapa nih? Susah channel, ya, monggo. Sama aja Hardika minimal 3 kilo ya. Tapi usahakan kalau ada kelor kalau ingin sempurna ya. Kalau hasilnya pengen lebih bagus gitu ya. Jadi ulangi ya. Untuk bisa mengkonversikan pupuk 1 kilo menjadi 1 ton. Awas, 1 kilo di sini pemahamannya adalah kandungan N ya 1 kilo, P 1 kilo, K 1 kilo dan seterusnya ya. Untuk RP sama RG perbedaannya cuma 2. 1, untuk RG N-nya jangan dimasukin. 1. Kemudian khusus untuk air cucian beras usahakan 60%. Itu aja bedanya. Ya. Gini, kalau berbicara dosis itu jadi rancu ya, karena rancunya gimana? Juga buat semuanya dengerin. Ketika jenengan bikin yakin 1000 ppm-nya atau 10.000 atau 15.000 ya, kita nggak sulit. Yang jadi permasalahan
yang jenengan bikin nanti berapa ending PPM setelah 18 hari, nah itu harus dihitung patokannya. Makanya jenengan usahakan beli TDS, alat pengukur ya, pengukur kandungan. Belilah TDS yang standar aja lah, yang 300.000, 250.000 juga bisa itu ya. Oke. Jadi patokannya untuk nutrisi pohon, sayuran, daun-daunan yang tidak berbuah, ya kayak bayam, kangkung, sosin, ya, pokoknya yang daun-daunan, itu cukup 1.500 sampai 2.000 ppm-nya. Nah, untuk yang berbuah, usahakan ya antara 2.000 sampai 2.500 ppm-nya. Oke? Untuk vegetatif. Kalau untuk generatif, usahakan 2.500 sampai 3.000 ppm. Itu aja. Jadi dosis seperti itu. Oke? Hitung ppm-nya berapa. Buat semua, tolong diperhatikan itu. Jadi kalau dibilang, ya nanti campurannya dengan air berapa liter, nah itu relatif. Kenapa? Tergantung ending dengan proses dapat berapa ending ppm-nya. 10.000 kah, 15.000 kah, atau bahkan bisa 100.000. Paham ya? Untuk tanaman tidak sekali panen, misal cabai, terong, yang masuk kayak, bentar, dengerin. Untuk Yuli ya, khususnya untuk Yuli. Kan tadi sudah ada apa? Sudah ada daun, daun kelor atau daun kipait. Di kelor sama kipait itu ada kandungan N walaupun kecil, ya. Yuli ataupun siapapun, sebentar, dengerin. Makanya saya sarankan sambil kita mengambil unsur mikronya, maka kenapa saya sarankan pakai yang daun tadi, bukan beli yang sudah jadi. Ada selain ada C organik juga ada kandungan N walaupun kecil, tapi itu cukup untuk kelangsungan trubus pertumbuhan bagi tanaman yang tidak panen sekaligus habis seperti cabai, tomat, terong gitu. Oke, itu insya Allah aman. Ya, paham ya? Kenapa ayah nggak nyaran termasuk N besar dari pupuk yang udah jadi? Terlalu lebih N untuk saat generatif sering ada kasus apa rontok bunganya, rontok buahnya ketika overdosis di N gitu ya. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu seperti buah tomat nanti ujung-ujungnya bawahnya suka kayak terbakar ya, pantatnya itu ya. Put istilahnya itu. Itu karena gara kandungan N terlalu tinggi. Bisa seperti itu. Yang paling sering kejadian sama paling ini adalah apa? Rontoknya bunga ya. Atau rontoknya buah kecil-kecil itu yang masih kecil-kecil itu nanti bisa rontok ketika N-nya terlalu tinggi. Makanya N ayah ambil dari apa? Dari daun tadi. Selain kita ngambil mikronya, kita pun ada N-nya walaupun kecil dan itu relatif aman. Tidak akan membuat rontok buah atau bunga ya. Apa nih? Sebentar. Apa nih? Ya, untuk aplikasi ke tanaman pakai air hujan yang tampung diterpa, apa bisa merubah nilai nutrisi? Bukan merubah nilai nutrisi ya, tapi N-nya nambah. Air yang ada dari hujan tuh N-nya tinggi ya. Biasanya sebelum difermentasi ppm-nya berapa ya? Rata-rata tuh 340 sampai 400. Paling tinggi-tingginya segitu rata-rata ppm-nya ya. Bengkel Om Edi ya. Rata-rata segitu. Biasanya sekitar 400-an ppm-nya. Mau nanya ya, untuk RP dari mulai tanam apa bisa langsung dikasih ppm 2000 sampai 2500 untuk tanaman cabai. Lihat kondisi apa pohonnya. Awas. Kenapa ya sarankan dari rendah dulu? Kenapa? Tanah di Indonesia itu tidak sama. Ada satu daerah yang ternyata kandungan makronya di tanahnya sudah banyak. Kita khawatirkan kalau terlalu langsung dosis besar, malah perdosis nantinya dia. Ya, jadi cari aman dulu deh. Oke, cari aman ya. Satu bungkus KRP KRG, 3 sendok makan untuk 15 liter air. Ya. Kalau langsung total segini, ini untuk 200 liter air, tapi untuk langsung pakai. Ya. Langsung pakai. Kapan bahas tanaman porang? Nggak bakal ayah bahas. Ayah nggak pernah budidaya porang, jadi nggak akan pernah membahas porang. Mohon maaf, ayah hanya akan bahas apa yang pernah ayah tanam. Bisa dipahami sama teman-teman semuanya ya. Ayah tidak akan membahas yang tidak pernah ayah lakukan. Jadi ketika ada yang nanya, mau jujur, ayah nggak pernah nanam porang, jadi ayah nggak ngerti. Ya, bisa dipahami? Kalau kan, ya gini. Ini Robi Mulyadi. Ngambil jam 6 pagi, kalau maksudnya kita mau ngambil hormonnya, itu harus di bawah jam 6 pagi atau di atas jam 5 sore. Yang kita ambil ini, apanya? Nutrisi. Jadi ngambilnya jam apapun boleh bebas. Karena, ulangi, awas jangan salah.
ketika ayah dulu pernah terangin, kalau mau ngambil, ambillah di sebelum jam 6 pagi atau di atas jam 5 sore. Maksudnya apa? Kalau kita mau ngambil hormonnya. Ini kan kita bukan ngambil hormonnya, Om. Oke, monggo. Ya kita kita saling apa nanti berbagi lah ya. Kan visi misi KP2M apa coba? Sosial. Ya. Terbukti seperti ajaran sekarang aku ajarin ini gratis, nggak ada perlu yang bayar. Seumur hidupku nggak pernah ada yang bayar, ada belajar waktu. Uang orang datang ke Songrepo aja nggak bayar kok. Mau belajar sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan juga. Insya Allah aku kasih makan, aku jamu. Nggak pernah minta bayar.